Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mekanisme atensi atau attention begitu ya. Ini adalah bagaimana si neural network itu belajar untuk fokus gitu. Nah, outline hari ini yang kami akan sampaikan adalah yang pertama adalah motivasi. Mengapa si LSTM itu cukup atau tidak cukup begitu ya. Kemudian hidden state pada LSTM, ide dasar attention, attention architecture, attention score, weight, kemudian context vector, kemudian visualisasi attention, kemudian attentionnya Bahdano versus Luong, kemudian attention pada machine translation, kemudian dari attention ke self attention, kemudian attention sebagai fondasi untuk transformers. Nah, yang pertama ada motivasi. Mengapa LSTM masih belum cukup begitu ya? Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa LSTM itu punya memori, kemudian si LSTM dapat mengingat informasi penting dalam sequence, dia lebih baik daripada RNN. Misalnya dia akan membawa bobot dari state sebelumnya begitu ya. Kemarin kita sudah belajar itu. Kemudian misalnya contohnya, saya sangat menyukai desain ponsel ini, kameranya bagus dan seterusnya, tetapi baterainya sangat buruk begitu. Misalnya contohnya kemarin seperti itu. Nah, di implementasi klasifikasi bahwa kalimat itu masuk ke STM nanti dari state ke state, mungkin awalnya dari state-nya kamera, kemudian bagus, kemudian layar, jernih dan seterusnya, kemudian sampai dengan terakhir nanti akan sampai ke hidden state terakhir, ketemu yang si buruk gitu ya. Kemudian habis itu diprediksi apakah sentimennya positif atau negatif. Nah, bahwa teman-teman bisa lihat nanti keputusan akhirnya itu akan sangat bergantung pada hidden state terakhir begitu. Kalau kemarin kita sudah pelajari itu ya state-nya yang muter begitu ya, hidden state terakhir adalah yang paling berpengaruh. Nah, apakah semua informasi penting itu selalu tersimpan dengan baik hingga akhir sequence? Masalahnya seperti itu. Kalau kemarin RNN itu vanishing gradient, kemudian kalau sekarang apakah dari awal sampai akhir itu akan tersimpan dengan baik begitu ya di LSTM? Nah, kemudian bagaimana kalau informasi penting itu muncul jauh di awal kalimat? Baterainya buruk. Nah, buruknya sekarang di depan. Meskipun desain dan kameranya sangat bagus. Sebenarnya secara sentimen sama begitu ya, bahwa dia ada negatif bahwa baterainya buruk. Hanya saja buruknya di depan begitu. Apakah masih kebaca sama LSTM begitu ya? Nah, bahwa tidak semua kata itu memiliki memiliki tingkat kepentingan yang sama. Misalnya, teman-teman bayangkan, teman-teman membaca review produk. Apakah kita perhatikan semua teksnya begitu ya? Biasanya kita langsung lihat yang buruk. Karena yang buruk itu akan menentukan si sentimen. Begitu. Sepanjang itu ada tapi baterainya sangat buruk. Udah selesai begitu. Berarti sentimennya adalah negatif. Nah, idenya adalah bagaimana jika si model itu juga bisa melihat kembali ke seluruh sequence dari depan sampai belakang, itu bisa dilihat kembali, kemudian memilih bagian yang penting itu yang mana sih dari sequence sepanjang ini, apakah di depan atau mungkin di tengah atau mungkin di belakang begitu. Dan dia bisa memberi perhatian lebih pada kata tertentu, bahwa kata ini loh yang akan menentukan sentimennya, misalnya seperti itu. Nah, di hidden state pada LSTM nih, LSTM tuh membaca sequence kata per kata, kondisinya begitu ya. Sebelum kita bahas itu tadi, attention. Hidden state itu membaca sequence dari kata per kata. Saya sangat menyukai kamera ponsel ini. Berarti ada saya dulu, kemudian dia adalah hidden state H1, sangat itu adalah hidden state H2 dan dipengaruhi oleh si H1. Kemudian menyukai itu adalah H3 yang dipengaruhi oleh H2, dan ingat H2 tadi dipengaruhi oleh H1 dan seterusnya sampai ke H6. H6 dipengaruhi oleh H5, H5 di mana H5 itu dipengaruhi H4 dan seterusnya. Begitu. Nah, hidden state adalah representasi pemahaman model pada satu waktu. Kalau waktu ini ketemu H1 saya, berarti hidden state-nya adalah saya. Ketika H3 itu bertemu dengan kata menyukai, berarti apa? Dia ketemu
saya sangat menyukai, sudah dirangkum di situ. Kalau sampai dengan H6, berarti saya sangat menyukai kamera ponsel ini. Berarti sudah 6 gitu ya. Kemudian nanti semakin ke kanan, konteksnya akan semakin lengkap sampai dengan 6, kata ke-6 gitu ya. Berarti sudah lengkap. Dari 1 sampai dengan 6. Nah, kemudian bahwa kalimat itu masuk ke LSTM, kemudian dia dari state ke state, dari H1, H2, H3, H4, H5 hingga H6 gitu ya. Sudah H6 ini dianggap sudah rangkuman dari H1 sampai H6. Kemudian masuk apa? Dense layer atau neural net gitu ya, backpropagation. Kemudian masuk ke prediksi sentimennya itu apa? Apakah positif, apakah negatif begitu. Kemudian biasanya model itu hanya menggunakan hidden state terakhir karena tadi sudah mencerminkan dari H1 sampai H6. Nah, masalahnya apakah H6 ini selalu cukup untuk mewakili seluruh kalimat? Cukup enggak begitu masalahnya, kan begitu. Nah, padahal mungkin ya H2 mungkin menyimpan informasi yang penting, atau H4 atau H5 begitu ya, atau kayak kalimat yang tadi. Baterainya buruk, berarti H2 itu mungkin H1 dan H2 akan menyimpan informasi yang lebih penting dibandingkan H4, 5, 6 dan seterusnya begitu. Di sini baterainya buruk. Ini mungkin harus menjadi perhatian yang lebih. Nah, masalahnya adalah mengapa kita hanya pakai H6 yang paling belakang dan mengabaikan hidden state lainnya, begitu ya. Nah, H6 tadi memang sudah merangkum tapi tidak akan sekuat dengan state tersebut. Berarti H6 itu yang akan paling kuat ditambah dengan bobot-bobot dari state sebelumnya. Nah, bagaimana kalau model itu bisa melihat kembali ke seluruh hidden state dan memilih mana yang paling relevan? Bisa nengok semuanya hidden state-nya dan kemudian bisa milih begitu ya, mana yang paling relevan. Nah, ini akan menjadi ide dasar dari attention. Contoh kalimatnya, misalnya, saya sangat menyukai kamera ponsel ini, tetapi baterainya buruk. Nah, di situ mana kata yang lebih berkontribusi pada sentimen begitu ya. Nah, baterainya buruk begitu. Itu kalau kita sebagai manusia memperhatikan begitu ya. Informasi pentingnya adalah oh ternyata baterainya buruk. Ya oke sih, tapi baterainya buruk. Itu akan langsung kita ingat begitu ya. Nah, bahwa perhatian akan lebih sedikit pada informasi yang kurang relevan. Nah, bagaimana dengan neural network? Bagaimana kalau model itu bisa juga melihat seluruh hidden state-nya, kemudian bisa melihat mana yang penting begitu dan memberikan perhatian berbeda pada setiap hidden state-nya. Nah, ide utama attention adalah mekanisme yang memungkinkan model fokus gitu ya. Input yang paling penting yang mana untuk membuat keputusan? Dia fokuskan ke situ. Nah, daripada menggunakan hidden state terakhir, dia bisa melihat semua hidden state dengan tingkat perhatian yang berbeda. Misalnya, bayangin tadi ya seperti tadi, layarnya bagus tapi baterainya buruk dan begitu ya. Kemudian bisa dilihat bagian mana yang paling penting. Berarti misalnya bagian buruk itu misalnya menyimpan 40% berat informasi untuk menentukan bahwa sentimennya positif atau negatif. Bayangkan seperti itu. Nah, bahwa insight-nya adalah attention ini tidak menambah memori baru, tapi membantu model milih info mana yang perlu diperhatikan begitu. Nah, arsitektur attention sendiri adalah untuk LSTM. Kalau kemarin di LSTM biasa begitu ya, di LSTM biasa dari input kemudian masuk ke LSTM begitu ya. Kemudian dari LSTM itu dari hidden state yang pertama sampai yang terakhir, begitu ya. Kemudian diprediksi begitu. Nah, dengan ditambahi attention, tetap ada LSTM-nya ya, hanya ditambahkan attention. Nah, dari input sequence-nya masuk ke LSTM. Dari LSTM-nya
kita akan punya hidden state begitu. Misalnya H pertama sampai H terakhir. Nah, ini akan menjadi attention. Kemudian akan masuk ke konteks vektor, kemudian jadi ke dense layer, kemudian dipakai untuk memprediksi. Nah, bayangkan teman-teman bahwa setiap kata tadi posisinya adalah misalnya ada 6 kata. Berarti ada H1 sampai H6. Dia akan punya apa? Punya bobot begitu ya, atau punya tadi teman-teman lihat persentase seberapa penting dia begitu ya dalam memprediksi. Misalnya apakah sentimennya positif atau negatif? Oh, yang kata-kata yang paling penting yang harus diperhatikan adalah misalnya baterainya buruk. Oh, mungkin H1 dan H2 akan yang paling berat daripada kata-kata yang lain. Begitu. Baterainya buruk gitu ya, tetapi layarnya bagus misalnya begitu. Berarti H1 H2 yang paling berat. Hanya begitu ya. Nah, kemudian kita bahas attention score adalah nilai yang menunjukkan tingkat relevansi suatu hidden state terhadap tugas yang sedang dilakukan. Kalau dia semakin besar skornya, maka akan semakin penting, begitu. Misalnya, tadi, kita punya, saya sangat menyukai kamera ponsel ini, tetapi baterainya buruk. Nah, di sini ada 8 kata, sehingga apa? Sehingga kita punya 8 hidden state, H1, H2, H3, begitu ya, H4, H5, H6, H7, mungkin ini bukan, mungkin ini H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, misalnya ini H8, gitu. Nah, dia diberi bobot begitu ya, diberi bobot atensi, attention score-nya dulu, skornya berapa. Nah, skornya bisa berapa saja begitu ya, bisa berapa saja. Nah, kemudian skor ini menentukan adalah seberapa penting hidden state ini dibanding hidden state yang lain. Kalau dilihat seperti ini misalnya, ini adalah H4 yang paling berat misalnya, diikuti dengan H3 begitu. Nah, ini adalah yang pertama adalah H8, ini yang paling berat, kemudian diikuti H4, kemudian H3, kemudian H7. Berarti buruk itu yang menjadi perhatian utama. Saya sangat menyukai kamera. Jadi kamera menyukai, begitu ya. Kemudian baterai buruk. Jadi itu bobot yang paling berat. Berarti menyukai kamera sama baterai buruk menjadi apa? Menjadi penentu utama untuk menentukan si atensi. Di sana ada yang sangat positif dan ada yang negatif begitu. Nanti untuk prediksi akhirnya ditentukan oleh bobot-bobot tersebut yang paling berat begitu ya. Nah, kemudian ini berikutnya dari bobot-bobot tersebut, bukan bobot ya, skor tersebut, attention score tersebut diubah menjadi attention weight atau bobot dengan cara apa? Di softmax. Kenapa softmax? Softmax ini memberikan apa ya? Distribusi probabilitas maksimum adalah 1 gitu, namanya probabilitas maksimum 1 atau persentase maksimum adalah 100% begitu ya. Nah, bayangkan ini kalau kita jumlahkan dulu begitu ya, kalau dijumlahkan kemudian dia di persentase, kita softmax dulu, kemudian di softmax kemudian hasilnya adalah seperti ini, teman-teman sudah dihitung begitu ya. Nah, ini totalnya akan menjadi 1 atau 100%. Nah, ini adalah weight-nya. Attention weight-nya didapatkan dari sini. Nah, kemudian mungkin dari sini teman-teman akan kebayang kalau dulu misalnya WX plus B begitu ya, di linear regression, kemudian di awal-awal ANN begitu ya. Nah, ini bobot ini yang menentukan apa? Berat ataupun berat dari si setiap kata yang kita input. Nah, kemudian bobotnya dipakainya bagaimana begitu ya? Bahwa kalau tadi setiap hidden state berkontribusinya beda-beda begitu ya. Nah, konteks vektor adalah meringkasan sequence yang dibentuk dari seluruh hidden state, mempertimbangkan tingkat perhatian masing-masing. Jadi konteks vektor adalah weight bobot dikali H1, weight 2 kali H2, weight 3 kali H3 dan seterusnya. Bayangkan analogi teman-teman, misalnya kalau kita memberikan nilai gitu ya, dosen memberikan nilai
tugasnya misalnya 20%, UTS 30%, UAS 50%. Kemudian nilai teman-teman misalnya berapa begitu ya. Misalnya di sini 70, 80, kemudian ini 100. Kita bisa lihat dari proporsi bobotnya ini seberapa beratnya, seberapa besarnya nilai apa setiap akhirnya nanti gitu ya. Nilai akhirnya itu tergantung proporsi dari bobot ini. Nah, ini fungsinya attention weight. Kemudian kita hitung menjadi sebuah konteks vektor. Bobot 20% kali 70, 30% kali 80, 50% kali 100, hingga nanti hasilnya totalnya adalah 100%. Nah, kemudian attention tadi, ya, kita bisa visualisasi pakai heat map gitu ya. Salah satu kelebihan attention adalah dia lebih interpretable. Misalnya, saya sangat menyukai kamera ponsel ini, tetapi baterainya buruk, begitu. Nah, berarti kalau kita heat map berdasarkan attention weight-nya tadi, kita bisa lihat bahwa bobot yang terbesar adalah misalnya buruk itu adalah 0,3 begitu ya. Diikuti baterainya 0,2, kemudian lanjut lagi menyukai begitu ya, dan seterusnya. Ya akan kelihatan. Berarti misalnya begini, ini apa sentimennya negatif. Kenapa negatif? Karena dia yang paling berat adalah di buruk dan baterai. Begini, berarti baterainya buruk begitu istilahnya. Berarti itu yang akan paling diperhatikan oleh si attention. Nah, kemudian untuk teori attention sendiri yang paling beken adalah ada dua, Badano sama Luong. Nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Badano Attention tahun 2014 dan Luong 2015. Si Badano ini ada menggunakan additive attention, ada penjumlahan. Dia pakai neural network. Di sini teman-teman perhatikan. Setelah hidden state di sini ada neural network begitu ya. Nah, ini adalah arsitekturnya si Badano begitu. Ada neural net kecil untuk menghitung skor dan dia lebih fleksibel. Dan kemudian dia pertama kali mengenalkan attention pada machine translation. Kemudian berikutnya si Luong pada tahun 2015 dia pakai dot product. Dia lebih sederhana, tidak pakai neural net. Teman-teman bisa bayangkan kalau neural net berarti Y sama dengan WX plus P begitu ya. Nah, di sini dot product begitu ya. Dot product berarti tidak perlu begitu, tinggal dikalikan saja. Nah, dia lebih sederhana, lebih cepat dan komputasinya akan lebih ringan. Nah, kemudian di machine translation ini kenapa nih attention populer begitu ya, bahwa awalnya ini adalah dipakai di machine translation. Nah, contohnya inputnya the cat is sleeping under the table, bahwa kucingnya sedang tidur di bawah meja. Nah, saat si model itu menghasilkan kata meja begitu ya, apakah modelnya harus memperhatikan seluruh kalimat dengan bobot yang sama kayak tadi di LSTM begitu ya, misalnya kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, dan seterusnya. Nah, makanya harusnya dia tidak perlu melihat W1, W2, W3, W4 semuanya dengan bobot yang sama. Dia harusnya apa? Bobot yang paling besar adalah di kata table. Begitu. Table dan meja itu punya hubungan yang sangat dekat begitu ya untuk translation. Nah, kalau kita tidak pakai attention, bahwa model akan mencoba mengingat seluruh kalimat dalam representasi tunggal dari depan sampai belakang dianggap sebagai satu begitu. Nah, itu kalau kita tidak pakai attention. Nah, kalau kalimatnya panjang, informasinya bisa saja hilang gitu ya. Depan lama-lama hilang, bobotnya semakin mengecil. Nah, bahwa nanti terjemahannya jadi kurang akurat. Kalau pakai attention, bahwa si model itu bisa melihat kembali seluruh input. Dia melihat semuanya satu persatu begitu ya. Bobotnya berapa semuanya dan sebagainya. Nah, misalnya nanti alignmentnya untuk attentionnya begitu ya. Misalnya kalau kucing dengan the 0,1, kucing dengan cat 0,8 dan seterusnya. Jadi bisa diprediksikan begitu ya bahwa kucing dan cat itu yang paling besar ininya hubungannya dari bobotnya tadi. Kemudian misalnya sleeping dan tidur begitu ya, meja dengan table dan seterusnya. Ini dengan menggunakan attention. Nah, sekarang kalau cat itu sudah kucing,
sleeping itu tidur, table itu meja. Nah, sudah bisa nih memperhatikan kata lain secara langsung. Terus LSTM-nya buat apa begitu ya? Nah, kita akan bahas bentar. Bahwa attention tadi membantu model pilih hidden state yang lebih penting. Mana yang lebih penting begitu ya? Nah, tapi LSTM-nya tetap harus apa? Diproses satu persatu, sekuensial. Dari kata pertama, dilanjut kata kedua, lanjut kata ketiga, lanjut kata keempat, begitu ya. Bahwa kata keempat itu tergantung dari kata ketiga, ketiga itu tergantung dari dua, dua itu tergantung dari satu, begitu ya. Nah, lalu apakah setiap kata itu harus menunggu kata sebelumnya, begitu ya? Bisa nggak langsung saja melihat yang relevan aja, selewat aja, nggak usah lihat satu-satu begitu ya. Nah, ini adalah ide dari self attention, bahwa setiap kata bisa berinteraksi langsung dengan kata yang lain. Misalnya, kucing mengejar tikus begitu ya. Apa namanya? Bisa melihat kata lain, mengejar bisa ke kucing, mengejar bisa ke tikus dan seterusnya begitu ya. Kucing juga bisa melihat mengejar ke tikus dan seterusnya. Tikus juga bisa melihat kucing dan seterusnya. Semuanya bisa berinteraksi begitu. Bisa bayangkan teman-teman seperti tadi alignmentnya, ada alignmentnya begitu ya. Sudah bisa dilihat nih semuanya. Nah, sehingga si attention tadi menjadi fondasi untuk transformer dari kata begitu ya. Kalau biasa begitu ya, LSTM biasa dari kata LSTM hidden state kemudian attention. Nah, self attention nanti sudah tidak membutuhkan LSTM lagi begitu ya. Nah, lahirlah nanti si Transformers begitu ya tahun 2017. Paper terkenalnya adalah Attention is All You Need gitu. Nah, kemudian nanti dari Transformer kemudian lahirlah contextual embedding seperti BERT, kemudian SBERT, kemudian lama-lama dipakai untuk LLM dan sebagainya. Jadi awalnya dari kata begitu ya, misalnya BERT itu ada untuk untuk representasi kata, tapi yang memahami konteks, kemudian nanti bisa untuk kalimat itu adalah arsitekturnya SBERT, kemudian SBERT itu untuk memahami kalimat kan, kemudian untuk mentraining large language model begitu. Itu panjangnya kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, sekian kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.